wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu semua, baik dimanapun berada, baik yang di kantor ataupun sedang tidak di kantor, yang sedang bisa hadir ya ke dalam kelas pajak kita hari ini. Kebetulan untuk kegiatan kelas pajak kita terkait dengan materi PKP ya, baik PKP baru ataupun PKP yang sudah berjalan sebelumnya. Ini memang dari KPP Depok Cimanggis kita cukup rutin ya mengadakan, biasanya sebulan adalah sekali, itu kita refreshing ataupun mengenalkan PPN nih kepada PKP yang baru ataupun tadi refreshing ke PKP-PKP yang sebelumnya sudah menjadi PKP gitu ya. Agar tidak lupa karena kan PKP tentunya melekat adanya kewajiban pelaporan SPT masa PPN yang tiap bulan harus kita laporkan gitu ya, baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi. Jadi untuk tetap menyegarkan materi gitu ya, menyegarkan terkait pengetahuan kita terhadap PPN dan juga tadi perhatian terhadap pelaporan SPT, kita rutin mengadakan kelas pajak terkait PPN ini gitu. Sebelumnya perkenalkan ya, Bapak dan Ibu, di sini saya Royhan selaku penyuluh di KPP Pertama Depok Cimanggis. Sebelum memulai kelas pajak pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu guna kelancaran kelas pajak hari ini dan semoga nanti materinya bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya izin share screen dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Screen. Baik, sudah tertampil ya untuk materinya di sini. Sebelumnya, untuk nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mungkin ya di pertengahan materi ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu lewat kolom chat. Nanti ada rekan saya juga di chat yang akan membantu untuk menjawab gitu ya. Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab di akhir acara, namun pada saat di tengah-tengah kelas pajak untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat terlebih dahulu, seperti itu. Baik, kita mulai ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau suara saya kurang jelas atau mungkin ada kecepatan atau seperti apa, nanti bisa di open mic aja, bisa disampaikan ya, Bapak dan Ibu ya. Baik. Sini kita pertama membahas terkait dengan PPN itu apa sih gitu ya. PPN ini adalah pajak atas konsumsi barang atas atau jasa di dalam daerah pabean gitu ya. Daerah pabean ini itu adalah daerah Indonesia lah gampangnya. Daerah Indonesia, PPN ini dikenakan atas konsumsi yang dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Nah, untuk PPN sendiri ini memiliki beberapa karakteristik ya, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama sifatnya dia adalah pajak objektif, yaitu pajak yang melekatnya nih ke barangnya gitu ya. Barang ini kena PPN atau tidak, barang ini kena PPN atau tidak, jasa ini kena PPN atau tidak, seperti itu. Jadi melekat ke si barangnya, kayak gitu. Dan untuk PPN sendiri ini pajaknya dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Jadi dikenakannya itu ke si konsumen gitu ya, atas konsumsinya di dalam negeri tadi, di dalam daerah pabean. Lalu untuk rekan sendiri sifatnya pajak tidak langsung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah PPN ini dibebankannya itu ke konsumen akhir, tidak langsung dirasakan ke pembeli. Misalkan pembeli ini selaku distributor. Contoh misalkan ada pabrik menjual barang ke distributor satu, itu kan terutang PPN ya. Namun nanti si distributor satu menjual lagi ke distributor berikutnya atau bahkan konsumen akhir, itu kan terutang PPN lagi. Nah, kenapa bisa disebut tidak langsung? Nah, tidak langsungnya di sini karena pada saat dikenakan baik dari tahap produser apa namanya? Tahap pabrikan ke distributor itu dikenakan PPN dan distributor ke konsumen akhir dikenakan PPN, di situ ada mekanisme khusus gitu ya yang disebut dengan mekanisme ini nih, metode PKPM, pajak keluaran ada pajak masukan yang nantinya akan dikurangkan sehingga secara nyata-nyata itu sebenarnya yang menanggung beban PPN ini adalah si konsumennya yang mengkonsumsi barang tersebut gitu. Si distributor ini yang tadi membeli dan dia terutang PPN yang dipungut oleh pabrikan itu tidak
menanggung PPN-nya sebenarnya gitu. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya gambarannya seperti apa. Kenapa si distributor ini nggak menanggung PPN-nya gitu ya. Nanti akan kita lihat. Lanjut. Nah, tadi kan karena PPN ini sifatnya adalah pajak objektif, dikenakan atas objeknya gitu ya. Objeknya ini ada dua, ruang lingkupnya, ada barang kena pajak dan ada juga jasa kena pajak gitu. Jadi untuk PPN sendiri, kalau kita baca undang-undang PPN-nya sebenarnya kita cukup memahami apa sih barang yang tidak dikenakan PPN. Nah, itu sebenarnya sudah sedikit barangnya dan jasa juga sudah sedikit. Nah, selebihnya berarti dikenakan PPN seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kuncinya seperti itu saja. Nah, di sini. Jadi kita lihat dulu nih, ada barang atau ada jasa. Nah, ruang lingkupnya nih di yang diagram kuning ini, diagram oranye yang luar ini kan BKP JKP yang terutang PPN gitu ya. Nah, yang di luar ini yang non BKP atau non JKP. Dia barang tapi tidak dikenakan PPN kayak gitu. Nah, di dalam ruang lingkup barang kena pajak sendiri juga ada yang namanya fasilitas PPN. Tidak seluruhnya barang itu PPN-nya ditanggung oleh konsumen, tapi ada juga yang mendapat fasilitas gitu. Namun tetap istilahnya terutang PPN, tapi mendapat fasilitas. Jadi dia masuk ke dalam diagram yang BKP JKP ini. Jadi objeknya tuh hanya dua ini saja. BKP enggak, JKP enggak gitu. Tinggal nanti baru dirujuk BKP-nya ini apa, dapat fasilitas atau enggak, seperti itu. Tapi intinya dia terutang PPN. Yang enggak terutang yang cukup kita ketahui yang non BKP atau non JKP saja, selebihnya itu terutang PPN. Ini ya, namanya negative list. Jadi yang kita bisa pahamin untuk barang kena pajak apa yang tidak dikenakan PPN, itu bisa dilihat contohnya itu ada di undang-undang disebutkan ada uang, emas batangan gitu ya untuk kepentingan cadangan devisa dan surat berharga seperti saham gitu ya. Mungkin kalau ada yang trading kegiatannya misalkan jual beli saham itu kan tidak ada PPN-nya di situ karena memang dia dikecualikan dari pengenaan PPN atau non BKP. Lalu ada juga makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, kayak seperti itu. Memang karena dia sudah dikenakan pajak tersendiri ya dengan pajak daerah, jadi PPN tidak masuk lagi tuh di situ. Seperti itu. Dan untuk yang jasanya sendiri, ini ada beberapa jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Itu ada jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir gitu ya, atau jasa boga atau jasa catering. Dari berbagai jasa yang tidak dikenakan PPN ini memang beberapa objek itu masuk ke dalam ruang lingkup objek pajak daerah gitu ya, sehingga jadi untuk PPN ini tidak dikenakan lagi seperti yang tadi makanan minuman. Jadi cukup si pajak daerahnya saja yang terutang, pajak PPN-nya nggak ada lagi. Dia dikecualikan tidak perlu membuat faktur pajak gitu. Ini ada di pasal 4A Undang-Undang PPN ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk PPN kita sudah tahu barang apa saja yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN. Lalu PPN ini cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Dari tadi kita jualan atau kita misalkan memberikan jasa, berapa sih dasar pengenaan pajaknya gitu ya. Berapa sih atas nilai jual kita yang dikenakan PPN seperti itu. Jadi dikenal dengan istilah DPP namanya dasar pengenaan PPN atau dasar pengenaan pajak. Untuk PPN sendiri cukup simpel sebenarnya, tinggal DPP saja dikali tarif PPN gitu ya. Basicnya sebenarnya seperti itu. Nah, DPP sendiri itu definisinya atau rinciannya bisa berupa harga jual kalau kita jual beli barang, penggantian itu kalau kita menyerahkan jasa gitu ya, menyerahkan jasa, nilai impor kalau kita melaksanakan impor, nilai ekspor kalau kita ada menjual melalui ekspor atau nilai lain. Nilai lain ini nanti ada ketentuannya tersendiri. Seperti itu. Jadi DPP-nya itu basicnya harga jual, penggantian, itu untuk barang ataupun jasa, nilai impor dan ekspor. Gitu. Dikali tarif PPN. Nah, untuk tarif PPN sendiri, saat ini yang berlaku itu adalah 12% ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan sejak 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu kan untuk si tarif PPN ini sudah diubah ya. Di 1 Januari 2025 itu sudah berubah tarifnya menjadi 12% seperti itu. Yang mana sebelum 2025 ini sempat berubah juga 11% dan ditunggu
dengan jeda 2 tahun berubah lagi menjadi 12%, seperti itu. Namun untuk 12% di sini nanti ada ketentuan lebih detail lagi yang mengatur gitu ya. Karena kalau mungkin kita sudah pernah praktik ya Bapak dan Ibu buat faktur atau sebagainya, itu kan kalau kita lihat PPN-nya sebenarnya kebanyakan tetap 11% gitu ya. Secara apa namanya? Secara yang terutang di faktur itu 11% sebenarnya, bukan 12. Namun memang di undang-undangnya tetap mengatur 12%, sehingga nanti ada penyesuaian sedikit ya terkait tata cara untuk pembuatan faktur atau penghitungan PPN-nya. Kenapa bisa dari tarif yang 12%, nilai PPN-nya tetap menjadi 11%, seperti itu. Nah, di sini. Ini contoh untuk tadi ya, untuk tarif 12% sendiri sebenarnya dikenakan itu khusus untuk barang mewah saja ya sejauh ini. Aslinya kan dia untuk seluruh ya, seluruh barang dan jasa maupun yang mewah ataupun non mewah itu tentang PPN 12%. Namun tadi ketentuan khusus ya yang saya maksudkan untuk barang yang non mewah itu ada tata cara khusus penghitungan PPN-nya untuk menghindari 12% ini gitu ya. Jadi memang pemerintah nih melalui DJP itu sudah mengatur untuk PPN di 2025 ini di 1 Januari 2025 itu jangan 12% dulu gitu ya. Jangan 12% dulu, tetap 11% dulu aja. 12%-nya hanya dikenakan ke yang barang mewah saja seperti itu. Nah, tapi undang-undangnya nggak diubah nih, Bapak dan Ibu. Undang-undangnya nggak diubah, di undang-undang itu tarifnya tetap 12% gitu ya. Nah kan nggak mungkin nih, misalkan ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan gitu, ya, atau bahkan di bawahnya yang malah menyebutkan tarif lain gitu ya. Kan nggak boleh tuh, karena undang-undang itu kan kastanya tuh udah ketentuan hukum tertinggi gitu ya. Jadi di bawahnya itu hanya pelaksanaan saja. Nah oleh sebab itu, sarana yang bisa kita lakukan nih dari DJP maupun Menteri Keuangan itu ya kita tarifnya tetap nih 12%. Namun yang kita bisa siasati itu adalah di DPP-nya, dasar pengenaan pajak tadi. Yang tadi kan sudah saya sebutkan selain dari harga jual ataupun penggantian itu ada nilai lain ya. Nah, DPP nilai lain ini masuk di sini untuk mensiasati si PPN terutang tadi itu tarifnya agar dirasakan tetap 11% gitu ya beban PPN-nya. Seperti itu. Nah, untuk nilai lainnya sendiri, cara hitungnya seperti apa, itu cukup nanti kalau Bapak dan Ibu kita ada mau buat faktur gitu ya, atau mau menghitung PPN, tinggal nilai jual barangnya saja, atau nilai penggantian jasanya, sekian, itu dikali 11 per 12. Kayak gini. Dikali 11 per 12, nanti hasilnya baru dikalikan tarif PPN 12%. Seperti itu. Jadi kalau kita contohkan, misal nilai jualnya 1 juta gitu ya. 1 juta dikali 11 per 12. Itu nanti kalau dihitung di kalkulator, angkanya akan keriting kemungkinan. Baru dikali 12%, itu nanti hasilnya akan 110.000 Bapak dan Ibu. 110.000. Kan sama aja ya dengan 1 juta dikali 11% sebenarnya. Kayak gitu. Cuma karena memang tarifnya nggak berubah di undang-undang tetap 12%, jadi yang disiasati sih dasar pengenaan pajaknya. Sehingga nih perlu ditekankan, baik Bapak dan Ibu nih apabila nanti akan membuat faktur, jangan lupa untuk mencontreng DPP nilai lain dan dikalikan 11 per 12 agar nilai PPN-nya itu sebenarnya tetap 11% gitu ya. Karena secara aplikasi di Cortex-nya, tarif ini nggak bisa kita ubah ya si 12%-nya. Kita hanya bisa mengutak-atik si DPP-nya gitu. Jadi kalau kita lupa nih mengutak-atik DPP-nya, misal DPP-nya tadi masih sama dengan nilai jual, yaitu dia berarti PP-nya nanti akan terhitung nilai jual itu dikali 12% gitu ya. Padahal barang yang kita jual ini bukan barang mewah misalkan gitu. Kan jadinya akan lebih besar tuh PPN yang kita pungut dari yang seharusnya gitu. Ini contoh nih ya nih, ini di bawah ini. Harga jual laptop 50 juta, DPP nilai lainnya dulu kita hitung, itu dikali 11 per 12, hasilnya 45 juta sekian. Nah, 45 juta sekian ini dikali 12%, hasilnya 5,5 juta. Sama dengan harga jual laptop 50 juta dikali 11% gitu ya, 5,5 juta. Kita lanjut.
Nah, ini tadi mekanisme PPN di Indonesia kan ini ya, dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Pengusaha ini tanda kutipnya adalah PKP ya, pengusaha kena pajak. Jadi kalau bukan PKP nggak usah ngomongin PPN gitu ya. Jadi yang PKP aja, yang kalau ada melakukan penjualan itu dipungut PPN gitu ya. Kadang suka salah nih konsepnya nih. Kalau kita transaksi sama PKP, kita pasti ada PPN-nya. Belum tentu. Nah, tergantung PKP-nya di sini sebagai penjual atau pembeli gitu ya. Kalau PKP yang memungut PPN itu adalah PKP yang menjual barang atau jasa. Kalau PKP-nya pembeli, misal nih saya menjual baju gitu ya. Saya usahanya jualan baju nih, gitu ya, jualan baju. Nah, pada saat saya beli baju untuk stok saya belinya ke pedagang yang non PKP gitu ya. Nah, pada saat kita beli ke pedagang non PKP itu tuh nggak ada PPN-nya, walaupun kita sebenarnya PKP gitu. Karena yang dilihat sih penjualnya, bukan pembelinya. Penjualnya siapa? PKP bukan. Kalau PKP itu terutang PPN. Seperti itu. Nah, gambarannya mekanisme PPN itu ini ya tadi. Misalkan contoh ada produsen menjual ke distributor atau retailer, jual lagi ke konsumen. Nah, produsennya PKP, distributornya PKP, sehingga masing-masing dari pihak ini harus memungut PPN saat melakukan penyerahan barang atau jasa gitu. Nah, contohnya di sini dari harga jual yang dijual oleh produsen itu sebesar 100 juta, dia memungut PPN tadi 11 juta ya. Jadi kan 11 per 12 kali 12%, 11 juta. Totalnya produsen ini akan menagihkan sebesar 111 juta ke si distributor. Seperti itu. Distributor akan membayar ke si produsen 111 juta gitu ya. Yang mana 100 jutanya untuk nilai barang, 11 jutanya ini uang titipan. Si distributor nitip, ini saya nitip 11 juta PPN saya untuk si produsen setor ke kas negara. Seperti itu. Nah, si distributor ya nih, kan dia berarti sudah membayar PPN 11 juta nih. Karena dia membeli barang dari PKP. Lalu dia menjual lagi nih. Misal barangnya 100 juta, dia ambil untung 50. Dia jual lagi 150 juta barang tadi. Otomatis kan dia mengungut PPN juga ya. Mengungut PPN juga nilainya 11% dari 150 juta itu 16 juta 500. Sehingga si distributor ini saat menjual ke konsumen akhir itu dia menjual 166 juta 500, menagihkan seperti itu. Si konsumen membayar 150 juta untuk harga barangnya, sedangkan 16 juta 500-nya titipan PPN tadi. Konsumen titip bayar PPN untuk si distributor setor ke kas negara, seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini kan takutnya kadang ada yang menganggap si 150 juta ini termasuk PPN yang 111 juta ini gitu ya. Jadi double dong, PPN udah dikenakan di sini kok dikenakan lagi di sini. Nah, kayak gitu. Misal ada yang beranggapan seperti itu agak salah ya konsepnya ya. Karena PPN sendiri itu nanti ada yang namanya proses PKPM gitu ya. Pajak keluaran dan pajak masukan, gampangnya gitu. Seperti ini konsepnya. Gambarannya, misal si produsen ini dia katakanlah punya pajak keluaran 11 juta. Pajak keluaran ini uang dia bukan gitu ya. Yang tadi 11 juta kan bukan ya. Uangnya si distributor nih. Si distributor nitip 11 jutanya ke si produsen untuk disetor ke kas negara. Nah, si produsen karena dia nggak punya pajak masukan, kurang bayar si 11 juta ini, dia harus setor ke kas negara. Tapi kembali lagi, apakah ini keluar uangnya dari uang si produsen? Kan enggak ya, Bapak dan Ibu ya. Uangnya si distributor, seperti itu. Nah, si distributornya seperti apa? Distributor, dia kan selain menjual, dia membeli juga nih dari produsen. Yang dia jual tadi, PPN keluarannya 16.500.000 yang dia pungut ke konsumen, sedangkan pajak masukan yang dia setor ke produsen itu 11 juta gitu. Nah, di sini ada proses PKPM tadi, pajak keluaran, pajak masukan, sehingga si distributor ini dia nggak membayar ke kas negara itu sebesar 16.500.000, tetapi dia membayarnya 5.500.000. Pajak keluaran yang dia pungut dari konsumen dikurangin pajak masukan yang dia sudah setor ke si produsen sebesar 5,5 juta kayak gini. Nah, kalau kita lihat dari sini prinsipnya kan si distributor di sini menyetorkannya 5,5 juta ya, gitu ya. Padahal dia pungutnya nih 16.500.000 nih.
kayak gitu. Nah, baru tergambar di sini nih, siapa sih yang sebenarnya terutang PPN gitu ya. Nah, terutang PPN itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal konsepnya, itu sebenarnya adalah konsumen akhir, kayak gitu. Tergambar ya, konsumen akhir ini dia bayar 16.500.000. 16.500.000-nya dipakai buat apa? Buat si distributor membayar PPN 5,5 juta yang dia bayar di SPT PPN-nya nanti, dan 11 juta kayak gitu. Jadi si produsen dan distributor nih sebenarnya nggak ada nih keluar uang dari kantongnya untuk disetor ke kas negara terkait PPN ini. Uang yang disetor itu adalah uang titipan dari konsumen akhir sebenarnya, kayak gitu. Ya kan, tergambar ya. Si produsen keluar uang 11 juta, 11 jutanya tapi dari distributor. Distributor ini keluar uang 11 juta yang dibayar tadi sama 5,5 juta, totalnya 16.500.000, yang itu pun uangnya sebenarnya dari konsumen akhir. 16.500.000 ini. Gitu. Jadi perlu kita pahami, perlu kita dalamin bahwa PPN ini sifatnya itu adalah pungutan ke konsumen akhir. Jadi uang kita sebagai PKP yang memungut PPN, itu kita harus menyetorkan uang titipan dari konsumen akhir tersebut ke kas negara. Karena sejatinya uang yang kita peroleh itu bukan uang kita gitu ya, uang titipan dari konsumen. Toh nggak ada sepeser pun uang dari produsen atau distributor ini yang keluar dari kantongnya seperti itu ya. Tadi kan di 16.500.000 ini pun juga dari konsumen semuanya sebenarnya kayak gitu. Sepanjang tadi kita memang melaksanakan prosedur PKPM ini, kita membeli dari PKP yang lain gitu ya, agar nanti ada pajak masukannya gitu. Makanya banyak sih PKP yang memang kalau transaksi maunya sesama PKP karena memang ada mekanisme PKPM ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita membeli dari non PKP pun apakah tidak boleh, tetap boleh, cuma tidak ada PPN masukannya saja gitu. Intinya tidak ada PPN masukan yang dipungut dari produsen, berarti dia juga tidak membayar 11 juta yang ini sebenarnya. Jadi tetap sama aja kita mau beli dari produsen yang PKP atau enggak, tetap ujung-ujungnya yang nanggung PPN adalah konsumen akhir gitu. Untuk prinsip PPN ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, untuk PKP sendiri, ini dia wajib dikukuhkan atau wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP itu apabila omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam tahun berjalan gitu ya. Sudah melebihi 4,8 miliar, itu dia wajib untuk lapor nih agar dikukuhkan sebagai PKP, bukan pilihan. Seperti itu. Sedangkan sebaliknya untuk yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu dia masih belum wajib untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Tapi apakah boleh? Tetap boleh gitu ya. Jadi yang perlu diingat, omset lebih dari 4,8 wajib PKP, kalau di bawah 4,8 itu tidak wajib PKP, seperti itu. Boleh milih lah istilahnya, boleh milih mau PKP boleh, mau enggak pun boleh gitu ya. Lanjut, nah ini. Kalau kita sudah berkomitmen ya, misal saya omsetnya belum 4,8 gitu ya. Belum 4,8 miliar, tapi saya mau PKP nih karena kebutuhan usaha saya, misalkan pembeli-pembeli saya ini maunya saya PKP gitu ya, jadi saya mau nggak mau harus PKP nih biar pembeli saya nggak kemana-mana gitu ya. Nah itu kita perlu ingat karena kita sudah berkomitmen untuk mengukuhkan diri kita menjadi PKP, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai PKP seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, untuk PKP sendiri memiliki kewajiban memungut PPN atas penyerahan barang atau jasanya yang mana nanti dituangkan dalam faktur pajak. Faktur pajak sendiri itu dibuat setiap penyerahan atau pembayaran mana yang lebih dulu terjadi. Seperti itu. Saat PKP menyerahkan barang ke pembeli, itu PKP harus membuat faktur pajak, atau misalkan barang belum kita serahkan tapi pembeli sudah bayar, itu juga terutang PPN. Jadi mana yang duluan nih? Pembeli bayar dulu atau barang kita kasih dulu? Manapun yang duluan itu tetap terutang PPN. Tinggal waktu buat fakturnya ini kapan gitu ya. Waktu buat fakturnya ditentukan dari dua peristiwa ini, mana yang lebih dulu gitu. Untuk faktur pajak sendiri dibuat melalui Cortex ya secara elektronik saat ini sejak 2025 melalui sistem Cortex.
Nah, di sini ketentuan umum terkait faktur pajak sendiri. Tadi faktur pajak ini merupakan bukti pungutan PPN, harus memuat keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP, dan tadi faktur pajak tadi berbentuk dokumen elektronik yang dibuat melalui Cortex. Untuk faktur pajak itu apabila ada kesalahan bisa dilakukan penggantian, ataupun misalkan transaksinya batal bisa dilakukan pembatalan faktur, seperti itu. Dan ada faktur pajak khusus untuk PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kepada pembelinya ini dengan karakteristik konsumen akhir gitu ya. Konsumen akhir ini maksudnya misalkan saya buka warung, saya jualan nih, yang beli misalkan mak-mak gitu ya, beli sabun, sabun itu mau langsung dipakai kan pasti ya, dia nggak mungkin jual lagi gitu ya, belinya cuma satu, pasti dia mau pakai langsung, itu namanya konsumen akhir. Nah, kalau kita bertransaksi dengan konsumen akhir, itu faktur pajaknya bisa menggunakan faktur pajak khusus ini, faktur pajak eceran. Gampangnya ya, misalkan kita pastikan Bapak Ibu ini pernah mungkin ya beli ke supermarket, ke Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Itu kalau kita bayar di situ kan kita dapat struk ya. Kalau kita perhatikan ya itu di struknya itu ada PPN yang terutang Bapak dan Ibu, ada PPN yang terutang. Tapi kok bentuknya fakturnya kayak gitu doang. Nah, itu yang dinamakan faktur pajak eceran tadi, gitu ya. Kan pas kita beli ke Indomaret, kita nggak mau jual lagi kan. Otomatis kita kemungkinan besarnya itu kalau kita beli di supermarket itu pasti kita sebagai konsumen akhir gitu. Sebagai konsumen akhir yang akan mengkonsumsi barang yang kita beli gitu. Jadinya makanya Indomaret atau Alfamart atau supermarket tadi berhak atau boleh dia memberikan faktur pajak secara eceran. Yang mana faktur pajaknya itu tidak mencantumkan keterangan atau identitas pembeli. Tidak perlu seperti itu. Kan nggak ada ya identitas kita di struk yang diberikan sama supermarket itu kan nggak ada identitasnya. Itu namanya faktur pajak eceran. Gitu. Nah, faktur pajak sendiri wajib dilaporkan nanti dalam SPT masa PPN gitu. Nah, ini untuk situasi kapan kita harus membuat faktur pajak, itu kalau kondisinya penyerahan BKP, ini tadi ya saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran, mana yang terjadi lebih dulu, gitu ya. Atau saat pembayaran termin, misalkan pembayarannya ada uang muka, lalu nanti ada pelunasan, itu bisa dibuat faktur pajak termin. Misalkan pada saat uang muka kita buat faktur pajak DP dulu, baru nanti kemudian kita buat faktur pajak pelunasannya. Untuk ekspor sendiri, saat ekspor ini ada faktur pajak yang dibuat kalau untuk ekspor ini melalui bea cukai ataupun melalui pelabuhan atau bandara, itu kan nanti melalui bea cukai terlebih dahulu, itu nanti ada faktur pajak dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Namanya pemberitahuan ekspor barang. Seperti itu. Atau saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Kita lanjut. Nah, ini tadi untuk faktur pajak standar, bukan faktur pajak eceran ya. Faktur pajak standar itu memuat informasi-informasi berikut. Bisa dibaca di sini. Nama, identitas gitu ya, jenis barang, PPN yang dipungut berapa, kode, nomor seri, tanggal pembuatan faktur pajak. Itu nanti tertera semua di faktur gitu. Cuman kita nggak perlu pusingin sebenarnya ya, karena kalau kita membuat faktur pajak ya sudah melalui Cortex, itu nanti kan isian-isian ini memang wajib diisi. Jadi nggak bakal nih kecolongan kita misalkan, saya lupa menginput identitas pembeli ya, itu nggak mungkin kejadiannya. Karena pasti kita harus input identitas pembeli. Yang mungkin kalau salah gitu ya, salah input identitas pembeli atau salah input barangnya, misalkan barangnya dijual 5, kita nginputnya 10, nah itu kan salah tuh. Itu berarti bisa di penggantian faktur. Tapi nggak mungkin nih kalau kita nggak nginput ini nggak mungkin. Pasti dia terinput semua pada saat kita masukkan di Cortex nanti. Nah, ini untuk identitas sendiri, untuk identitas faktur yang tertera di faktur ini, untuk identitas PKP penjual itu diisi dengan identitas alamat PKP-nya ya, alamat PKP-nya di mana, itu nanti muncul sendiri sebenarnya di faktur pajak juga, seperti itu. Dan ada identitas tambahan nih untuk PKP selain PKP toko retail. Toko retail ini hanya untuk tadi terkait dengan BKP yang kepada turis asing. Jadi ada nih sebenarnya mekanisme PPN khusus untuk turis asing yang mana dia beli barang tapi dia nggak konsumsi di Indonesia, itu nanti dia bisa dapat faktur pajaknya itu dengan cap ya, cap khusus
yaitu terkait ini faktur pajak toko retail nanti ada karena dia bisa minta pengembalian atas PPN-nya untuk turis asing aja ya. Itu minta pengembalian biasanya di bandara ataupun pelabuhan seperti itu. Namun utamanya untuk alamat yang tertera di identitas faktur ini itu adalah alamat pusatnya ya, alat pusat tempat pengukuhan PKP. Izin minum ya, Bapak Ibu ya. Ini kita lanjut aja. Ini ada beberapa ketentuan identitas khusus. Nah, kalau untuk kita sebagai penerima BKP gitu ya, misal kita membeli atau menjual barang, itu alamat mana yang diinput gitu ya. Nah, di sini alamat yang utamanya itu sebenarnya adalah alamat yang menerima BKP dan atau JKP seperti itu. Namun, dalam hal kondisinya yang menerima BKP dan atau JKP itu ada di kawasan tertentu, misalkan seperti kawasan bebas gitu ya atau kawasan berikat gitu ya misal di Batam atau apa itu identitas pembelinya harusnya alamatnya itu alamat si kawasan tersebut misal kita menjual barang ke Batam pengusaha yang ada di Batam tapi pengusaha yang ada di Batam itu misal contohnya dia cabang gitu ya pusatnya dia misalkan di Jakarta nah itu nanti alamat pembelinya itu kita inputnya harus identitas yang NITKU ya NITKU identitas cabang yang ada di kawasan tertentu tersebut seperti itu. Khusus untuk yang tadi kawasan bebas atau kawasan berikat gitu. Selebihnya itu opsional ya Bapak dan Ibu ya. Untuk identitas pembeli alamatnya itu yang tertera di faktur alamatnya mana, mau pusatnya boleh maupun penerima JKP atau BKP-nya misalkan cabang juga boleh. Opsional. Yang wajib penerima BKP itu kalau ada di kawasan tempat tertentu aja gitu. Nah, ini ada ketentuan khusus ya, beberapa ketentuan khusus untuk penyerahan apabila kita bertindak sebagai misalkan dealer ya, ATPM atau kita menjual kendaraan bermotor baru. Pada saat kita membuat faktur pajak, itu kita harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka dari kendaraan tersebut, gitu ya. Jadi ada tambahan nih faktur pajak standar dan khusus kalau untuk barangnya, ini barangnya kendaraan bermotor baru, ini harus mencantumkan ini ya, merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Ini bisa nanti ditampilkan di nama barangnya saja. Itu bisa diinput di situ. Dan untuk tanah dan atau bangunan, kita jual usahanya developer misalkan, kita PKP developer jual tanah bangunan, itu informasi yang harus dicantumkan dalam faktur pajak, itu paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan atau bangunan dimaksud. Gitu. Ini sama bisa diedit juga di bagian nama barangnya aja, didetailkan di situ. Dan untuk tadi, untuk penyerahan barang kena pajak ke kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, tadi contohnya Batam misalkan gitu ya, atau Balai Karimun, itu kan kawasan bebas namanya gitu, ada kawasan ketentuan khususnya, itu ditambahkan HS Code. Yang mana HS Code ini sebenarnya sudah tertera juga sih di Cortex kalau kita pilih jenis barang yang sesuai, seperti itu. Dan untuk kalau kita ada penyerahan menggunakan uang muka gitu ya, uang muka ataupun nanti pelunasan, kita juga mencantumkan keterangan seperti ini Bapak dan Ibu. Misalkan uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian komputer merek ABC gitu dengan harga jual seluruhnya 5 juta. Ataupun pada saat pelunasan kita isikan pelunasan sebesar 4 juta untuk pembelian komputer merek ABC kayak gitu. Ini sama ya semua ketentuan yang di sini. Kalau kita mau nanti menerapkan di faktur pajaknya tinggal diinput di nama barangnya aja. Nanti nama barang itu bisa kita edit, kita tambahkan di situ saja sudah cukup. Nah, untuk faktur pajak sendiri tadi nanti ada isiannya ada DPP tadi, DPP nilai lain ataupun DPP yang harga jual, lalu ada tarif PPN tadi yang 12%, ada kode dan nomor seri faktur pajak. Kalau kita lihat perhatikan itu kalau kita pernah menerbitkan faktur itu ada 17 digit kodenya, 2 digit kode transaksi, 2 digit kode status dan 13 itu sih nomor seri faktur pajaknya. Nah, untuk per 1 Januari 2025 pada saat kita membuat faktur pajak melalui Cortex, untuk si nomor seri ini itu tidak perlu kita isi atau tidak perlu kita mintakan terlebih dahulu saat membuat faktur.
si nomor seri ini dia akan otomatis muncul ya, Bapak dan Ibu ya. Kan otomatis muncul pada saat kita mengapprove atau menandatangani fakturnya. Saat dia fakturnya sudah approve, baru muncul tuh si 13 digit nomor serinya. Untuk 2 digit ini kode transaksinya nanti akan saya jelaskan. 2 digit lainnya kode status ini status faktur maksudnya. Misalkan faktur pajak ini faktur pajak normal atau faktur pajak penggantian gitu, faktur pajak pengganti gitu ya. Itu tanda-tandanya tuh di 2 digit yang tengah ini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ketentuan khusus juga yang baru ini terkait era PPN di Cortex ya. Untuk jumlah DPP ataupun PPN-nya, nilai PPN ataupun nilai PPN BM-nya itu dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatannya. Kalau kurang dari 50 itu dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari sama dengan desimalnya 5 gitu ya, itu dibulatkan ke atas. Contohnya ini tadi harga jual sebesar 10 juta, 49. Nah, karena dia 49 kan di bawah 5 ya. Di bawah 5 berarti kita bulatkan ke bawah 00 gitu. Ataupun tadi 15 juta, 50. Nah, karena dia lebih dari sama dengan 5, itu kita bulatkan ke atas. Jadi 1 di depan tuh. 15 juta 201 rupiah kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga Bapak dan Ibu ya, terkait tadi kan sudah saya jelaskan di nomor seri faktur pajak itu kan ada kode identitas, kode transaksi gitu ya, kode transaksi faktur. Nah, kode transaksi faktur ini di Cortex, era Cortex ini ada 10 gitu ya. Ada 10, namun yang biasa kita terapkan ini paling sedikit sebenarnya, nggak banyak. Nah, utamanya itu ada yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama untuk faktur pajak 01 itu kita gunakan apabila kita melakukan penyerahan PKP biasa sebenarnya. PKP biasa. Namun karena sekarang ini tadi ya, kita kan tarif PPN-nya 12%. Nah, kita kan dari DJP memberikan apa namanya ya, arahan untuk membuat faktur ini tidak menggunakan DPP yang harga jual, tapi DPP nilai lain untuk tadi mensiasati si tarif PPN yang 12% agar PPN terutangnya itu tetap 11% gitu ya. Jadi untuk si kode 01 yang dulunya kode biasa aja, ini sekarang lebih jarang digunakan. Kita lebih seringnya menggunakan yang 04 ya Bapak dan Ibu ya. 04 ini itu adalah penyerahan DPP yang menggunakan nilai lain. Contohnya salah satunya tadi yang pakai 11/12 tadi. Itu kita jangan lupa pilih kode transaksinya 04 agar nanti si nilai lainnya bisa kita centang, bisa kita isi yang sesuai hasil kali 11/12 gitu. Selebihnya 01 ini digunakan untuk apa Pak gitu ya kalau misalkan semuanya 04. Nah 01 ini untuk yang benar-benar tarif PPN-nya itu 12% Bapak dan Ibu. Yang mana untuk saat ini sejauh ini barang yang dikenakan 12% itu hanya untuk barang mewah saja. Barang mewah. Kalau jasa nggak ada ya, kebetulan nggak ada jasa mewah, jadi hanya untuk barang mewah aja. Barang mewah ini contohnya itu misalkan kapal ya gitu ya, atau rumah mewah yang ada kondisinya sekian, itu dia masuk ke barang mewah dengan kode faktur 01, tarif PPN-nya 12%. Selebihnya yang nggak masuk barang mewah pakai kode 04. Lalu ada lagi kode yang lain. Ini ada kode 02. Itu kalau kita transaksi ke instansi pemerintah. Jadi yang pembelinya ya, kita lihat pembelinya itu ada instansi pemerintah, kita pakai 02. Kalau pembelinya itu pemungut juga yang selain instansi pemerintah, contohnya itu paling gampang BUMN, itu pakai kode 03 gitu. Dan ada kode-kode lain besaran tertentu ini untuk kalau kita usahanya misalkan di bidang pariwisata, jasa pariwisata gitu ya, ataupun kita misalkan usahanya di bidang jasa freight forwarding itu menggunakan PPN besaran tertentu. Ada lagi dia karakteristik khususnya. Lalu kode 06 ini untuk toko retail yang tadi yang turis tadi ya. 07 ini fasilitas. Kalau kita penyerahan barang ini mendapat fasilitas tidak dipungut ataupun ditanggung pemerintah itu 07. Nah, untuk 08 kalau dapat fasilitas juga tapi fasilitasnya dibebaskan. Contohnya misal buku pelajaran gitu ya, yang ada aturan-aturannya lagi ataupun misalkan
barang kebutuhan pokok, beras gitu ya, itu kan PPN-nya dibebaskan, itu kodenya 08. Lalu ada 09 untuk penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Lalu ada kode 10 penyerahan lainnya. Untuk yang sejauh ini untuk 10 ini belum ada ininya ya, belum ada pengaturan khususnya transaksi apa, tapi dia tetap muncul di faktur pajak kalau kita pilih. Cuma nggak ada peruntukannya sejauh ini gitu. Nah, yang paling penting kalau kita misalkan Bapak dan Ibu transaksi tadi ya, saya transaksinya tarif PP-nya kan 11/12 di penilai lain. Tapi saya jualannya ke instansi pemerintah gitu ya. Kode fakturnya apa? Nah, kan itu bisa bentrok ya, 04 apa 02 nih gitu ya. Atau mungkin saya jualan jualan barang-barang kebutuhan pokok gitu ya, tapi saya jualannya misal ke instansi pemerintah gitu ya. Kan barang kebutuhan pokok itu fasilitas dibebaskan, kalaupun instansi pemerintah dia pakai 02. Jadi 02 apa 08 nih Pak gitu ya. Nah, itu ada tata cara pengurutannya ya yang gampang gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di bagian yang di sini untuk pemilihan kode transaksi ini seperti apa. Kita yang paling pertama kita lihat dulu nih transaksi kita dapat fasilitas atau enggak. Itu paling gampang. Fasilitas enggak? Kalau fasilitas, udah langsung dia 0708. Tidak melihat yang beli siapa. Mau yang beli BUMN, mau yang beli instansi pemerintah, itu langsung kodenya 0708. Bukan nih, Pak, barang saya bukan barang fasilitas. Oh, apakah masuk ke 0203? Nah, yang beli siapa gitu ya? Yang beli instansi pemerintah bukan. BUMN bukan. Kalau iya, baru pakai 02 atau 03. Kalau bukan, baru kita masuk ke detail yang lain nih. 06, 010 itu, tadi 010 nggak ada ya. Atau 06 ini toko retail tadi bukan juga. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yang 09. Apakah aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan? Bukan juga misalkan. Berarti pertanyaannya lanjut lagi nih 0405. Itu 0405 ini DPP nilai lain sama besaran tertentu. Masuk ke sini enggak? Enggak, baru 01. Jadi 01 ini terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Urutannya itu yang paling atas adalah fasilitas enggak? Gitu. Baru habis fasilitas yang beli siapa? Nah, kayak gitu. Baru misalkan nggak masuk ke ini semua, 0405 dulu, si DP lain baru 01. Nah, kalau untuk 06 ini kan sudah khusus ya. Kalau kita bukan PKP retail ya udah nggak usah dipusingin, langsung ke pertanyaan berikutnya. Yang kita jual nih barang persediaan semua, bukan aktiva yang semula kita apa namanya tujuannya bukan untuk dijual. Saya beli mobil operasional, 2 tahun kemudian saya jual kan itu masuk 09. Saya nggak jualan itu, saya jualannya barang persediaan saya semua. Ya udah, dari berarti kita cukup memahami tiga aja. Barang kita dapat fasilitas atau enggak, yang beli siapa, kalau bukan masuk kedua ini ya udah 04 kayak gitu. Karena bukan barang mewah misalkan, seperti itu gampangnya. Perlu diperhatikan ya yang ini yang si kolomnya ini untuk agar kita tidak salah dalam membuat kode memilih kode transaksi. Jangan sampai kita transaksinya misalkan kepada ibu transaksinya barangnya itu beras misalkan gitu ya. Kan beras itu dibebaskan nih dapat fasilitas, tapi kita pilihnya kodenya 04. Nah, itu nanti ada PPN yang terutang justru gitu dampaknya kalau kita salah memilih kode transaksi. Nah, ini untuk faktur pajak sendiri tadi dibuat melalui Cortex gitu ya. Kecuali untuk faktur pajak eceran yang tadi karakteristik pembelinya adalah karakteristik konsumen akhir, itu bisa dibuat dengan tersendiri gitu ya, tidak menggunakan Cortex. Nanti di Cortexnya itu dilapor di SPT masa PPN-nya sifatnya gelondongan gitu ya. Jadi langsung seluruh transaksi dilaporkan di satu kolom aja di SPT masa PPN-nya gitu. Adapun ada dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak, dokumen tertentu. Contoh kalau kita impor tadi kita dapat PIB, pemberitahuan impor barang dari Bea Cukai, ataupun sebaliknya kita ekspor, kita ada diterbitkan pemberitahuan ekspor barang. Contohnya seperti itu untuk dokumen tertentu. Kita lanjut. Nah, untuk faktur pajak saat ini sebenarnya udah nggak wajib dicetak ya Bapak Ibu ya. Faktur pajak sendiri sudah tidak wajib dicetak. Sebab kenapa? Karena kan untuk era Cortex ini, faktur pajak yang kita terbitkan, kita sebagai PKP penjual, kalau kita menerbitkan faktur, dan kita sudah approve nih, sudah ada nanti barcode-nya di sini, barcode tanda tangannya, itu faktur pajaknya akan otomatis masuk Bapak dan Ibu ke sistem PPN masukannya si
penjual gitu ya, si pembeli maksudnya. Pajak masukannya pembeli itu sudah masuk faktur kita. Jadi sebenarnya nggak perlu kita mencetak lagi karena sudah sifatnya elektronik dan sudah terkirim otomatis gitu. Kalaupun misalkan saya mau sovelnya aja, misal pembelinya minta gitu ya, pembelinya minta sovelnya aja, itu kita bisa mengarahkan, oh sovelnya ini tinggal download aja di pajak masukannya itu ada menu untuk download faktur pajaknya. Jadi benar-benar kita nggak perlu nih ngasih faktur pajak baik melalui softfile ataupun hard copy gitu ya. Sebenarnya udah nggak perlu lagi. Tapi kalau memang kebiasaan Bapak dan Ibu masih seperti itu, mau dicetak pun ya monggo, tetap bisa dicetak. Tapi nggak wajib lagi, karena dia sudah tersimpan semua di dashboard data faktur pajak keluaran dari sisi penjual, di sisi pembelinya sudah masuk ke dashboardnya pajak masukan, gitu. Untuk faktur pajak tadi kan saya selalu sebut perlu ditandatangan ya. Nah, ditandatangan ini oleh PIC ataupun pegawai misalkan ataupun pengurus yang memang ditunjuk nih dari perusahaan untuk membuat atau menandatangani faktur pajak. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan sebelum kita tanda tangan faktur pajak, baik kita sebagai PIC, sebagai pegawai yang ditunjuk atau pengurus yang ditunjuk, kita sudah punya akses Cortex melalui akun pribadinya dan sudah meminta sertifikat elektronik atau kode otorisasi di Cortex. Untuk sertifikat sendiri saat ini di Cortex cukup kita minta langsung pakai akun pribadi kita. Di menu portal saya itu ada menu permintaan kode otorisasi. Jadi nggak perlu datang ke KPP untuk minta sertel. Kalau kayak zaman dulu tuh ada tuh sertifikat itu file tersendiri. Kalau sekarang enggak, sifatnya itu dia berbentuk kode aja ya, mirip sama password. Tinggal bisa langsung digunakan di Cortex, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini tadi nomor seri faktur pajak itu otomatis terbit ke pada saat kita upload ataupun tadi approval suksesnya tadi sudah, faktura sudah approve, nomor seri faktur pajaknya akan otomatis muncul. Jadi nggak perlu kita mintakan lagi kayak yang zaman dulu nih. Mungkin untuk PKP yang sudah lama ya, dulu kan minta nomor faktur, itu udah nggak perlu lagi. Nggak perlu dikembalikan juga kalau nomor fakturnya nggak kepake. Nah, ini untuk ketentuan faktur sendiri, tanggal waktu upload ataupun pengesahan faktur itu ditetapkan paling lambatnya tanggal 20 ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi misalkan contohnya kita nih, saya membuat faktur sekarang tanggal berapa? Sekarang 17 Juli. Saya membuat faktur tanggal 17 Juli. Kayak gitu. Nah, agar faktur saya bisa sah nanti, itu kita bisa mengupload fakturnya di range itu saat kita membuat si 17 Julinya atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 20 Agustus gitu ya. 20 Agustus bulan berikutnya. Seperti itu. Kan bisa aja ya. Saya baru buat faktur nih Pak. Tanggalnya tanggal 17 Juli. Tapi belum saya upload nih. Karena transaksinya masih entah jadi entah enggak gitu ya. Misalkan masih bingung. Ataupun barang-barangnya masih belum detail, belum kita bisa masukkan. Nah, itu nggak apa-apa. Bapak dan Ibu bisa rekam dulu draftnya, draft faktur pajaknya. Yang penting, untuk faktur tanggal 17 Juli itu wajib diupload paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Fakturnya tetap tanggalnya tanggal sesuai yang kita pilih di faktur yaitu 17 Juli. Cuman uploadnya aja tanggal 20. Jadi nanti tetap fakturnya tanggal 17 Juli. Nah, dampaknya kalau misalkan tanggal 20 ini terlewati, ya tadi faktur pajak yang tertanggal 17 Julinya itu nggak akan bisa di-upload. Solusinya gimana Pak? Gitu ya. Solusinya ya mau nggak mau tanggal di fakturnya diganti. Udah nggak bisa upload faktur bulan Juli lagi. Karena sudah lewat tanggal 20 Agustus. Kayak gitu paling gampangnya. Jadi faktur pajaknya bulan apa nih? Gampangnya. Gak usah ngeliat tanggal lah. Faktur pajak bulan sekarang misalkan tanggal 17 Juli, kita mau buat faktur pajak Juni gitu ya. Faktur pajak Juni yang bulan lalu. Apakah masih bisa? Masih bisa, karena sekarang masih tanggal 17 Juli gitu ya. Faktur pajak Juni paling lambat diupload tanggal 20 Juli, seperti itu. Kalau terlambat, ya mau nggak mau kita harus buat fakturnya diubah tanggalnya. Yang Juni tadi, misal sekarang udah tanggal 21 Juli, kita nggak bisa lagi buat faktur Juni. Berarti mau nggak mau kita buat fakturnya, kita ubah tuh tanggalnya jadi tanggal Juli. Yang mana konsekuensinya faktur pajaknya jadi faktur pajak terlambat. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh ya. Tadi sudah saya sebutkan juga contohnya.
Di sini kalau kita melebihi tanggal faktur, nih tanggal faktur pajak September, baru diupload tanggal 21 Oktober, itu nanti tidak akan diberikan persetujuan, seperti itu. Gak bakal approve tuh fakturnya pada saat kita upload, dia akan muncul notifikasi merah, istilahnya di reject misalkan gitu. Itu bukan error, tapi memang fakturnya nggak bisa diupload karena sudah melebihi batas waktu upload faktur, seperti itu. Nah, ini faktur harus memenuhi persyaratan formal. Tadi kalau faktur pajak standar isinya ada identitas dan sebagainya. Lalu persyaratan material yaitu berisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi kita kalau ada transaksi kita buat faktur, kalau nggak ada transaksi jangan coba-coba buat faktur ngasal gitu ya. Karena dampaknya itu kita harus setor ke kas negara dan juga nanti bisa jadi pajak masukan bagi si NPWP identitas yang kita inputkan yang mana transaksi tersebut sebenarnya nggak ada tuh gitu. Transaksi tersebut nggak ada tapi kita buat faktur. Itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Nah, kewajiban PKP selain tadi membuat faktur, itu kan harus fakturnya harus dilaporkan. Cara lapornya gimana Pak gitu ya. Nah, cara lapor fakturnya itu dilakukan melalui yang namanya SPT, Surat Pemberitahuan PPN. Seperti itu. Yang nanti SPT PPN-nya ini bentuknya elektronik lewat Cortex juga, yang mana isinya itu akan memuat data seperti pajak keluaran dan pajak masukan. Gitu. Baru nanti ketahuan tuh dari data-data tadi berapa sih PPN yang seharusnya setor atau mungkin bisa jadi berapa sih kelebihan bayar PPN saya yang bisa diminta pengembalian atau bisa dikompensasi nanti akan tertuang di SPT masa PPN-nya. Nah, yang perlu kita ingat gitu ya secara mendalam untuk SPT PPN ini jangan sampai lupa itu wajib ya Bapak dan Ibu wajib dilaporkan oleh PKP setiap masa pajak gitu. Jadi kalau kita sudah PKP kita harus ingat betul SPT PPN itu wajib dilaporin setiap masa pajak atau setiap bulan. Paling lambat akhir bulan berikutnya gitu ya. Misal kita mau lapor bulan Juni, paling lambat ya akhir Juli. Mau lapor bulan Juli, SPT Juli, paling lambat akhir Agustus. Seperti itu. Kalau lebih boleh nggak Pak? Gitu. Misalnya SPT Juni saya lapornya 1 Agustus, boleh nggak? Bisa-bisa aja secara aplikasi, tapi nanti jatuhnya SPT-nya terlambat gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya kita penyerahan di Agustus, ya masa pelaporannya itu di bulan berikutnya, di September. Paling lambat akhir September untuk agar kita lapor tepat waktu gitu ya. Jadi perlu diingat, maupun ya Bapak dan Ibu semua, mau SPT kita isinya misalkan kurang bayar, ataupun isinya lebih bayar, ataupun bahkan SPT kita nihil, itu wajib dilapor ya Bapak dan Ibu, wajib dilapor setiap bulannya. Jangan sampai lupa. Nah, ini isian dari SPT PPN sendiri, ada for induknya sendiri, ada A1, A2, B1, B2, B3. Formulir A ini untuk formulir terkait data penyerahan kita. Kalau B ini terkait data pembelian gitu ya, pajak masukan gitu. Namun untuk formulir-formulir ini sebenarnya kita nggak perlu ada yang kita utak-atik lagi. Itu data-datanya sudah ada semua sepanjang faktur yang kita terbitkan sudah statusnya approve ataupun pajak masukan yang kita terima sudah statusnya kredit ataupun tidak dikreditkan, itu nanti akan masuk sendiri. Kita cukup merekap aja, melihat oh sudah betul isian SPT saya, baru di induknya dicek berapa kurang bayar, lebih bayar atau nihilnya. Seperti itu status SPT-nya. Nah, ini contoh gambaran SPT, isian SPT-nya ya Bapak Ibu ya. Tadi ya dilaporkan melalui Cortex. Nah, ini yang perlu saya tekankan gitu ya untuk sanksinya sendiri ya. Jadi kalau kita sudah apa ya komitmen untuk kita menjadi PKP, kita wajib tadi yang namanya membuat faktur ataupun melaporkan fakturnya di SPT masa PPN seperti itu. Ya, yang paling sering ini ya kejadian ini saya PKP ini sekarang transaksi saya sekarang ada bulan depan saya nggak ada transaksi. Nah lupa tuh lupa lapor SPT masa PPN-nya. Yang mana akibat kita lupa ini terlambat lapor ataupun nggak lapor itu ada sanksi ya Bapak Ibu ya, sanksi denda sebesar Rp500.000 per SPT. Kan sayang gitu ya, 15.000 hanya untuk bayar denda saja. Karena kita lupa aja nih, padahal lapornya simple. Misalkan kita nihil nih, nggak ada faktur pajak keluaran, nggak ada faktur pajak masukan.
kita lupa lapor aja itu 500.000 keluar tuh. Kan lumayan ya. Jadi jangan sampai nih kejadian kita nggak ada transaksi, lupa lapor PPN, itu bisa sanksi 500.000. Apalagi nih, kalau kita udah mah ada faktur pajak keluarannya, misalkan udah mas statusnya kurang bayar, kita lapor atau store-nya itu terlambat. Nah, udah mah kena sanksi yang 500.000 ini terkait terlambat lapor SPT-nya, karena juga tuh sanksi terlambat setor PPN-nya. Untuk tarifnya di sini sesuai KMK ya, kurang lebih ya 2% per bulan. Tapi biasanya di bawah itu, seperti itu. Itu untuk terlambatan setor. Kalau untuk terlambatan lapor, sanksinya dia satu aja denda ini 500.000. Dan juga nih ada sanksi pidana bahkan ya untuk yang sengaja tidak setor pajak PPN yang dipotong atau dipungut yang bisa menimbulkan kerugian negara itu bisa dipidana bahkan Bapak dan Ibu gitu. Karena balik lagi ya untuk PPN ini kan sifatnya seperti yang saya jelaskan di awal merupakan uang titipan gitu ya. Kita jualan ataupun kita beli sama orang. Sebenarnya PPN ini yang nanggung bukan keluar dari uang kita gitu ya. Dari uang siapa? Uang si konsumen. Konsumen yang kita pungut PPN-nya. Mereka nitip uang ke kita untuk kita setor ke kas negara. Jangan sampai uang yang dititipkan itu kita pergunakan untuk yang lain gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi harus kita setorkan nih ke kas negara melalui SPT masa PPN-nya karena ada sanksi-sanksi yang ini. Sampai bahkan pidana gitu ya, Bapak dan Ibu. Oh, baik. Untuk terkait PPN gitu ya, sampai di sini dulu Bapak dan Ibu semua. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi pertanyaan ya. Atau mungkin saya dari tadi nggak baca chat ya. Atau mungkin sudah ada yang bertanya mungkin ya. Oh, ini saya cek-cek dulu ya kolom chatnya. Atau yang mau open mic juga boleh. Ini saya mau jawab dulu. Kebetulan ada pertanyaan dari Pak Fakhri ya. Di sini kalau faktur pajak sudah diupload, apakah bisa diubah tanggalnya ke bulan berikutnya atau dibatalkan? Nah, bagus nih pertanyaannya. Terima kasih ya Pak Fahri ya. Untuk teman-teman juga bisa baca untuk Bapak Ibu di pertanyaannya di kolom chat ya. Untuk yang melalui chat. Untuk faktur pajak, kalau sudah diupload, itu sudah tidak bisa lagi diubah ya Bapak Ibu ya. Untuk tanggalnya, baik ke bulan berikutnya ataupun dibatalkan gitu. Maksudnya tidak bisa diubah ini apa? Kalau misalkan yang salah ini adalah tanggal, misalkan faktur pajak kita yang salah itu tanggal, tanggal ini sebenarnya berkaitannya sama kan masa ya, sama masa pelaporan. Misalkan saya buat faktur Juli, tanggalnya Juli. Faktur tersebut kan otomatis akan dilapor di SPT masa Juli gitu ya. Misalkan nih Pak Fahri maksudnya saya mau ubah nih jangan di SPT masa Juli, maunya Agustus aja gitu ya. Maksudnya kan seperti itu ya kemungkinan ya. Nah itu udah nggak bisa Pak Fahri. Dia tetap harus dilaporkan di bulan Juli. Kita nggak bisa ngubah faktur pajak tanggalnya hanya untuk mengganti tanggal atau si bulan SPT-nya gitu. Lain halnya kalau kita kasusnya ada yang salah misalkan di nama barang kita salah ataupun nilai barangnya nilai jualnya salah itu kita bisa lakukan penggantian faktur. Misalkan Pak Fahri nih buat faktur normalnya Juli, baru ketahuan salahnya di bulan September. Nah, itu bisa. Jadi faktur pajak penggantinya tertanggal September, tapi si September ini tidak mengubah masa pelaporannya. Faktur tersebut tetap nanti berdampaknya ke SPT masa Juli, gitu ya. Tetap berdampak ke SPT masa Juli, hanya tanggal faktur pajak penggantinya saja yang di bulan September, gitu. Nah, kalau saya ada salah nih, transaksinya sebenarnya Agustus, Pak, tapi saya terlanjur buat di Juli. Kan salah nih. Dan tanggalnya juga udah nggak bisa diubah gitu ya. Solusinya apa? Nah, solusinya untuk transaksi seperti itu bisa dibatalkan aja fakturnya. Dibatalkan saja yang bulan Julinya, lalu nanti bisa diterbitkan faktur baru yang memang sesuai transaksi yang sebenarnya tadi di bulan Agustus. Seperti itu. Itu ya Pak Fahri ya. Jadi nggak bisa ngubah tanggal untuk faktur pajak pengganti ya yang bisa diubah di faktur pajak pengganti selain tadi detail transaksi itu paling hanya kode transaksi ya. Kalau untuk identitas nih kita salah misalkan salah tanggal, salah bulan masanya ataupun salah
identitas pembelinya, misalkan identitas lawan transaksinya salah, itu nggak bisa diterbitkan faktur pajak pengganti. Kalau salahnya di dua hal tersebut, paling solusinya bisa dibatalkan fakturnya, lalu dibuat ulang dengan kondisi yang betul. Seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan kedua nih dari PT Global Madani Persada. SPT masa PPN nihil sudah diposting sebelum akhir bulan. Misalkan tanggal 25, sedangkan ada transaksi katakanlah tanggal 29. Gimana treatmentnya? SPT masa nihil sudah diposting sebelum akhir bulan. Nah, ini sebenarnya agak mustahil ya untuk kondisi yang disebutkan di sini. Misalkan nih saya contohkan ya. Jadi maksud SPT masa PPN nihil ini kan berarti nggak ada faktur gitu ya. Awalnya nih transaksi ini nggak ada faktur. Misalkan contoh Juli gitu ya. Bulan Juli nggak ada transaksi nih. Nggak ada faktur pajak masukan, nggak ada faktur pajak keluaran. Otomatis SPT-nya nihil misalkan gitu ya. Nah, SPT masa nihil ini di tanggal 25 bulan berikutnya berarti kan ya, tanggal 25 bulan berikutnya itu tanggal 25 Agustus itu misalkan sudah diposting atau bahkan sudah dilapor. Sedangkan ternyata ada nih transaksi yang terlupa di tanggal 29 Juli mungkin maksudnya 29 Juli itu belum dibuat faktur misalkan kayak gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita balik lagi ke materi yang tadi. Faktur itu harus diupload paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya gitu ya. Jadi faktur pajak Juli itu harus diupload tanggal 20 Agustus paling lambat. Kalau misalkan kita sudah melebihi tanggal 20 nih, tanggal 25 atau tanggal 29 September, itu otomatis kan udah nggak bisa lagi tuh buat faktur pajak Juli ya. Jadi nggak ngaruh nih kita mau misalkan baru ingat ada transaksi pun udah nggak bisa tuh buat faktur pajak Juli. Ya solusinya mau tidak mau kita buat faktur pajaknya di bulan Agustus. Yang mana kondisinya itu terlambat gitu ya. Nah, kalau PPN juga yang perlu kita ketahui, SPT PPN ini kalau bulan atau masanya belum berakhir, itu kita nggak akan bisa lapor ya. Kita posting ataupun kita membuat draft SPT-nya itu nggak bisa gitu Bapak dan Ibu. Misalkan tadi faktor pajak, misalkan SPT masa Juli. Nah, ini misalkan tanggal 25 ini maksudnya 25 Juli gitu ya. 25 Juli saya mau lapor PPN. PPN masa apa? Masa Juli. Nah, itu nggak mungkin. Nggak akan bisa. Karena di sistem Cortex-nya tanggal 25 Juli itu kita nggak bisa atau belum bisa membuat draft atau SPT masa Juli gitu. Paling cepatnya itu kita bisa membuat faktur pajak, membuat SPT masa Juli itu ya tanggal 1 Agustus. Seperti itu ya. Nanti lanjut dari Pak Fari, kalau sudah dibatalkan atau buat faktur pajak pengganti, apakah nanti bayar lagi? Nah, kita perlu perhatikan dulu. Tadi kan ada faktur yang sudah diupload, tadi ada salah gitu ya. Salah tanggal, berarti kan mau nggak mau kita batalkan. Nah, dampak pembatalan ini apa gitu ya? Dampak pembatalan itu kan kita harus betulkan SPT masa tersebut gitu. Contoh nih, misalkan Pak Fahri ini salah tanggalnya tadi, faktur pajaknya faktur pajak Juni gitu ya. Faktur pajak Juni nilainya katakanlah PPN-nya 100.000 gitu. Juni 100.000. Nah, kan kita batalan nih, kita batalkan fakturnya nih. Kita batalkan fakturnya. Misalkan nih, maaf saya tambahin lagi, faktur pajak Juni tadi sudah dilapor nih di tanggal 15 Juli Pak Fahri ini sudah lapor SPT masa PPN-nya. Sudah setor nih yang 100 ribunya gitu ya. Nah, baru kan Pak Fahri ini salah nih ternyata yang tadi faktur Juli tadi, yang Juni tadi. Kita batalkanlah fakturnya. Nah, dampak faktur pajak batal, tadi kan faktur pajaknya bulan Juni ya. Nah, faktur pajak tersebut akan mempengaruhi isian di SPT masa PPN-nya. Jadi, kalau kita melakukan pembatalan faktur ataupun penggantian faktur, itu kita harus melanjutkan langkah selanjutnya yaitu membetulkan SPT yang sudah kita lapor. Seperti itu. Misalkan Juni tadi sudah dilapor di Juli tanggal 15, berarti kita harus bikin pembetulan SPT masa Juni. Nah, di SPT masa Juni, nanti kan pembetulan ini apa sih yang dibetulkan gitu ya. Kan yang dibetulkan adalah faktur pajak yang sudah dibatalkan tadi. Yang mana nanti di SPT-nya itu otomatis menghitung sendiri sebenarnya. Nah, dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan faktur pajak keluaran, kita kan sudah setor 100.000 ya. Kalau kita batalkan kan berarti kan harusnya kita nggak setor nih si 100.000 gitu ya. Nah, nanti SPT masa PPN itu akan membaca
demikian Bapak dan Ibu. Akan membaca demikian, kamu sudah setor 100.000 nih. Harusnya kamu nggak setor nih, karena tadi udah dibatalin fakturnya. Nanti SPT masa Juninya yang pembetulan itu nanti statusnya akan lebih bayar Pak Fahri. Lebih bayar nilainya 100.000 sesuai nilai faktur pajak yang dibatalkan tadi. 100.000. Nanti dari masa Juninya bisa tuh Pak Fahri misalkan, oh saya transaksinya harusnya Juli nih. Berarti Juli saya bikin faktur lagi dengan nilai 100.000. Nah, si yang Juni tadi, yang lebih bayar Juni tadi, itu akan menjadi kompensasi Pak Fahri di SPT masa Juli nanti. Gitu, 100.000 nilainya. Jadi istilahnya kita nanti buat faktur pajak 100.000, kita sudah setor 100.000, itu nanti 100.000 yang akan kita setor lagi di bulan SPT masa Juli itu akan sudah tereliminasi, sudah dikurangin sama lebih bayar tadi. Lebih bayar yang kita peroleh dari SPT masa Juni yang pembetulan gitu. Jadi tidak ada penyetoran baru sebenarnya kayak gitu. Ataupun kondisinya misalkan faktur pajaknya Juli nih, sekarang lah faktur pajak Juli, Pak Fahri salah buat, nilainya 100.000, kan belum lapor nih kita nih SPT masa Julinya. SPT masa Juli belum lapor ya, karena masih tanggal 17 Juli. Kita tahu salah, kita ganti nih, kita batalkan maksudnya, fakturnya kita batalkan. Nanti pada saat kita lapor SPT masa Juli nanti, di 1 Agustus, di bulan Agustus nanti kita lapor Juli, itu faktur yang kita batalkan tadi udah nggak ada lagi nilainya. Jadi si 100.000 ini udah nggak bakal masuk menjadi komponen pajak keluaran yang harus kita setor di SPT masa Juli. Gitu. Itu ya Pak Fahri ya, jadi aman, nggak ada nilai yang harus dibayar lagi kalau kondisinya kita sebagai tadi penerbit faktur. Entah itu akan dikurangi dari lebih bayar. Ya, namun sistemnya ini dari Reski Abadi Jaya mengistilahkan seperti deposit ya di Kortes gitu ya. Mirip tapi dia deposit yang dimaksud di lebih bayar di SPT PPN ini namanya kompensasi ya Pak ya. Namanya kompensasi dan dia hanya bisa digunakan di SPT masa PPN masa-masa berikutnya gitu. Nggak bisa ke jenis pajak yang lain gitu. Jadi nanti akan masuk sendiri tuh kalau di sistem Cortex sekarang kompensasi itu sifatnya dia otomatis. Jadi kita sebenarnya kalau melaporkan SPT lebih bayar, nanti lebih bayar tersebut akan masuk sendiri itu ke kolom kompensasi yang ada di SPT masa-masa berikutnya tanpa perlu kita menginput apapun lagi sebenarnya. Kayak gitu. Sin minum sebentar ya. Betul Pak Fahri. Ini dengan catatan tapi ya, catatan kalau SPT PPN-nya sudah dilapor. Kalau yang misalkan dilakukan pembatalan atau penggantian bulannya sekarang, misal Juli nih, Juli saya belum lapor nih, saya batalin faktur atau ganti faktur. Ya kan SPT masa PPN-nya belum dilapor tuh. Nanti lapor kayak biasa aja. Itu nilai PPN yang kita di faktur yang kita batalkan kita atau kita ganti itu sudah menyesuaikan sendiri di SPT-nya. Pembetulan ini harus dilakukan kalau SPT-nya sudah kita lapor. SPT si faktur pajak tersebut ada di mana masanya. Untuk materi ini tadi sudah di share ya di link yang ini ya. Nah, yang itu tuh. Kalau untuk panduan sendiri sebenarnya di pajak.go.id juga sudah, mana dia ya? Cortex. Untuk materi-materi yang lain ya, mungkin yang tadi kita tidak bahas misalkan cara lapor SPT-nya atau seperti apa gitu ya, ataupun mungkin manual di Cortex-nya seperti apa ya agar mendapat gambaran, mungkin bisa diakses link berikut ya. Nih, di link yang ini itu nanti ada berbagai materi terkait PPN mungkin ataupun PPH unifikasi atau yang lain. Untuk pembatalan sendiri, pembatalan atau penggantian
apakah dikenakan denda atau tidak, ini tergantung kita di sisi yang mana ya. Di sisi kita sebagai penerbit faktur atau kita yang menerima faktur. Kalau kita posisinya sebagai penerbit faktur, atau kita sebagai penjual, kan faktur pajak itu kita batalkan misalkan. Batal itu otomatis kan nilai PPN yang harusnya kita setor, jadinya nggak kita setor gitu ya. Itu kan otomatis akan ada lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar itu nggak mungkin ada sanksinya. Nah, kalau penggantian nih, itu bisa menimbulkan sanksi atau enggak, ini tergantung hasil penggantian fakturnya. Kalau hasil penggantian fakturnya, misalkan kita ada faktur pajak keluaran, contohnya. Salah nih, SPT-nya sudah kita lapor. Salahnya di mana? Salahnya di harga jual misalkan. Harga jualnya harusnya 1 juta, kita nginputnya harga jualnya 900.000. Nah kan otomatis itu ada kurang 100.000 ya di harga jualnya. Kita betulkan lah, kita buat faktur pajak pengganti. Gitu, kita buat faktur pajak pengganti. Nah otomatis kan PPN yang harus di store-nya bertambah ya. SPT-nya juga sudah kita lapor. Nah, apakah timbul sanksi atau tidak? Pas kita pembetulan, itu kan kita harus setor lagi nih, selisih yang kurangnya aja. Nah, untuk sanksinya sendiri, kuncinya tuh di pembetulannya ini kapan ya, Bapak dan Ibu ya. Paling gampangnya, kalau misalkan faktur pajaknya itu Juni nih bulannya. Faktur pajak di Juni, gitu ya. Faktur pajak Juni kan berarti harus dilapor paling lambat akhir Juli 2026, gitu ya. Nah, misal dari tadi ada salah nih, salah faktur, kita lakukan pengganti. Penggantinya yang mana menambah nilai PPN yang harus kita setor itu menjadi lebih besar, gitu katakanlah. Otomatis kan kita harus pembetulan nih, pembetulan SPT masa Juni. Nah, sekarang masih tanggal berapa? Sekarang kan tanggalnya tanggal 17 Juli. Nah, kita betul ini SPT masa Juni. Nah, itu kan masih di range waktu masa laporan Juni ya. Yang mana Juni kan tadi paling lambat akhir bulan berikutnya. Seperti itu akhir Juli gitu ya. Nah, kalau kita masih di range Juli kita lapor, yang SPT masa Juni tadi pembetulannya itu tidak akan terbit sanksi gitu ya, sanksi keterlambatan setor gitu ya. Nah, kalau kita pembetulannya malah di bulan Agustus, katakanlah 1 Agustus, itu sudah terhitung tuh. Kalau kita ada tambahan kurang bayar yang harus disetor akibat penggantian faktur, itu ada sanksinya gitu. Yang bulan Juni tadi. Namun, kalau untuk sanksi yang denda, yang SPT masa PPN 500.000 yang terlambat tadi, itu merujuknya ke tanggal pelaporan SPT masa normalnya aja ya, Bapak dan Ibu ya. Masa normalnya aja. Jadi kalau normalnya nggak terlambat, itu pembetulannya mau pembetulannya kapanpun, itu nggak ada masalah. Nggak akan dianggap terlambat lapor SPT masa PPN. Yang dilihatnya hanya SPT normalnya aja, lapornya kapan, terlambat atau enggak. Seperti itu. Itu ya. Ini ada kelewat dari Pak Fari, satu lagi. Kalau membeli BKP tidak berwujud dari vendor luar negeri, mekanisme bayar dan lapor PPN-nya bagaimana gitu ya. BKP tak berwujud dari vendor di luar negeri. Berarti ini untuk BKP-nya akan digunakan di Indonesia gitu ya, Pak ya. Akan digunakan di Indonesia. Ini kan jatuhnya sebenarnya impor ya. Berarti ya. Impor, tapi impornya ini tidak melalui bea cukai gitu ya. Impor yang barangnya ini barang tidak berwujud gitu ya. Nah, kalau untuk impor barang tidak berwujud, itu sudah ada ketentuannya sendiri, Pak Faria, itu dia terutang PPN, mana ya dia ya, sebentar, sebentar. Untuk ini ya Pak Fari ya, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ya, ataupun kita mungkin
menggunakan jasa misalkan dari luar daerah pabean, dari luar negeri gitu ya, yang dimanfaatkannya di Indonesia. Ini kan secara ketentuannya itu terutang PPN ya, Pak Fahri ya. Terutang PPN, tarifnya itu ya kalau bukan barang mewah, misalkan BKPTB kan barang karena pajak tidak berwujud, pasti bukan barang mewah ya. Nah, itu dia terutang PPN. Untuk tata cara kita menyetorkan PPN-nya, itu cukup kita membuat kode billing aja sebenarnya. Membuat kode billing aja. Kalau kode billingnya itu sendiri, ini saya coba lihat, bisa dibuka ya di menu Cortex-nya, di menu pembayaran. Nanti ada pembuatan kode billing mandiri. Nah, itu tuh di situ ada tuh PPN yang khusus tadi. Ntar saya liatin kode ininya. Nah, ini. Untuk kodenya sendiri, Pak Fahri ya. Nih, saya catat di kolom chat ya. Kode penyetorannya. Nah, ini ya Pak Fahri ya. Penyetoran PPN-nya bisa dilakukan di kode yang ini. Kita bikin billing secara mandiri. Di kode billing yang ini, hitung PPN-nya ya itu nilai penggantian atau nilai impornya, tinggal kalikan tarif aja 11%, gampangnya gitu ya. Nanti atas billing yang kita bayarkan ini, itu nanti bisa kita kreditkan ya, Pak Fahri ya. Karena kan sifatnya kita impor, kita membeli, kita memperoleh pajak masukan gitu ya. Cuma pajak masukannya karena kita belinya dari bukan sama PKP tapi dari luar negeri, itu terutama PPN-nya kita store sendiri. Kode pembayarannya yang ini. Nah, itu nanti bisa kita kreditkan ya di dokumen lain pajak masukannya, nanti bisa ditambahkan tuh di situ pembayaran yang atas manfaatan BKP tidak berwujud tadi, yang lisensinya tadi. Seperti itu. Jadi pembayarannya terutang PPN yang pertama, terus pembayarannya melalui billing mandiri. Untuk tata cara pengkreditannya dia ada di dokumen lain pajak masukan di Cortex-nya. Gitu. Gitu ya Pak Faria. Zin ada kami baru PKP, berarti kalau di Juni 2026 tidak ada transaksi, langsung kita buat SPT masa papayan nihil aja ya. Oh iya, betul ya Pak ya, untuk terkait SPT masa nihil, jangan sampai lupa kita tidak ada transaksi misalkan, itu tetap wajib dilapor untuk masa Juni paling lambat akhir bulan Juli. Gitu. Jadi kalau Bapak sudah membuat draft, itu tetap langsung dilapor aja Pak, biar nggak lupa gitu ya. Jangan sampai terlewat karena nanti walaupun SPT-nya nihil gitu ya, kalau terlambat sanksi 500 ribunya itu tetap ada. Jadi jangan sampai kalau kita lapornya apalagi nihil sampai terlambat gitu ya. Kalau sudah tahu nih di Juni nggak ada transaksi, 1 Juli kita sudah senggang bisa buat SPT, langsung aja buat SPT-nya, langsung lapor aja di 1 Agustus. Toh kalau ada salah-salah kan masih bisa pembetulan gitu ya. Seperti itu, jangan sampai terlambat. Jadi kalau untuk SPT masa PPN nihil di induk SPT-nya sebenarnya isiannya udah minim, paling tinggal centang pernyataan sama ngisi jabatan yang tanda tangan, tinggal klik bayar dan lapor aja, terus masukin kode otorisasi udah selesai seperti itu. Gitu ya. Ini untuk pertanyaan sudah terjawab semua nih karena hari ini mungkin kebetulan kita bertepatan dengan hari Jumat ya, ada Jumatan juga. Mungkin untuk sesi kali ini, kelas pajak pada kali ini, bisa kita cukupkan terlebih dahulu ya, sampai tepat pukul 11 nih ya. Lumayan dari 9.30 tadi sampai jam 11 gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang-kurang, mungkin bisa join lagi di kelas pajak PKP atau PPN yang di bulan berikutnya. Itu biasanya kita akan mengadakan juga. Ataupun ada yang mau dipertegas ataupun diajarkan lebih lanjut, mau ke helpdesk di KPP juga boleh gitu ya. Bapak dan Ibu ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam memberikan materi ataupun kelas pajak hari ini ada kurang gitu ya, baik di suara, materinya atau kurang jelas, itu mohon dimaafkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu semua nih ya, yang berkenan untuk hadir di pagi mau menjelang siang ini. Seperti itu.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk kelas pajaknya akan saya tutup terlebih dahulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ralat ini kita KPP Depok Cimanggis ya. Ibu atau Pak Iwan nih. KPP Depok Cimanggis yang di Jalan Pemuda. Jadi kalau dari Bapak misalkan PP Sawangan